Tahun 1993, terobosan teknologi baru yang dikenal dengan CRISPR membuka jalan bagi para ilmuwan untuk mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan cara modifikasi genetika. Lalu pada tahun 2016, khawatir disalahgunakan, modifikasi genetika dianggap sebagai senjata berbahaya oleh lembaga intelijen Amerika. Pada suatu hari, terjadi kekacauan di Athena 1, sebuah stasiun penelitian rahasia yang berada di orbit bumi, milik perusahaan Energene. Satu-satunya ilmuwan yang masih bertahan, Dr. Kerry Atkins, melaporkan bahwa seluruh staf dan para ilmuwan telah dihabisi oleh subjek tes, yaitu tikus, atau mungkin bisa dibilang awalnya tikus. Kini hewan itu telah menjadi makhluk mengerikan dan juga sangat ganas. Sayangnya, Claire Whedon tidak mengizinkan Kerry meninggalkan stasiun sebelum membawa sampelnya. Wanita itu pun terpaksa memberanikan diri mengikuti perintah yang membuatnya nyaris menjadi makanan penutup. Ya, Kerry berhasil membawa sampel ke dalam pot. Sayangnya, serangan tikus monster membuat jendela kapsul itu retak hingga akhirnya. Itulah sepenggal kisah pembuka dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Rampage, sebuah film bergenre kesayangan, wajib dan hampir selalu menjadi pilihan untuk dibahas di channel ini. Film yang rilis di tahun 2018 ini disutradarai oleh Brad Peyton dan Ryan Engle sebagai penulis naskah, serta dibintangi oleh aktor berbadan kekar, ototnya besar, dan kepalanya bundar, serta mampu memantulkan cahaya yang berbinar-binar. Baik, jangan tunggu lama-lama, buruan langsung tembak aja, karena ditolak itu sudah biasa, dan jika diterima, berarti Anda harus segera terjaga. Bersama saya Teguh Gusto, mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan hutan bambu yang lebat di mana tokoh utama kita, Davis Okoye, dan rekannya Nelson sedang membimbing dua anggota baru, yaitu Connor dan Amy. Karena merasa tertarik dengan Amy, Connor pun mulai membual, menyombongkan diri dan menceritakan pengalaman hebatnya di Uganda, Afrika Timur. Itu terdengar cukup mengganggu, sehingga Davis pun membuat suasana seketika menjadi tegang dan mengerikan. Padahal, mereka sebenarnya hanya berada di San Diego Wildlife Sanctuary atau suaka alam liar San Diego untuk mengamati dan mempelajari tingkah laku gorila. Pavo, seekor pejantan muda baru, merasa frustasi karena kehadirannya ditolak oleh betina. Davis meminta semuanya tenang dan jangan bergerak, namun rasa panik membuat Connor mengabaikan peringatan tersebut sehingga Pavo langsung menyerangnya. Beruntung seekor gorila lain muncul dan menghantam Pavo dengan keras. Dia adalah George, gorila albino yang suka bercanda. Hubungannya dengan Davis sangat dekat, bahkan sudah seperti keluarga. Amy benar-benar terkesan dengan cara Davis menundukkan gorila dan bahkan mampu menjalin keakraban. Wanita itu melepaskan sinyal-sinyal cinta berasaskan suka. Namun mohon maaf, Davis tidak bisa menerima. Bagi pria itu, bersama dengan hewan jauh lebih mengasyikkan. Jika suka, maka hewan akan menjilatmu. Jika murka, mereka akan memakanmu. Beda dengan manusia yang tetap menjilat demi keuntungannya. Malam itu, langit bergemuruh, mendatangkan 3 benda yang dijatuhkan Dr. Atkins. Ketiga benda tersebut jatuh di daratan Amerika, satu di sungai, satu di hutan, dan yang terakhir di suaka alam liar San Diego. Ada gas yang muncul secara tiba-tiba dan sepertinya itu membuat hewan menjadi berang. Keesokan paginya, Davis kembali ke suaka setelah mendapat kabar buruk dari Nelson. Sesuatu telah terjadi dan Nelson tidak cukup paham untuk menjelaskannya. Tapi yang pasti, kini George sedang berada di kandang beruang grizzly dan membunuh salah satunya. Davis mencoba mendekati George yang sedang gelisah di dalam gua. Dengan menggunakan bahasa isyarat, gorila itu mengatakan bahwa dia merasa sedih, takut, dan tentunya merasa bersalah karena telah membunuh beruang grizzly. Sangat mengejutkan, ternyata gorila itu sudah bertambah besar dari sebelumnya. Tak heran jika dia bisa dengan mudah mengalahkan salah satu predator terkuat di muka bumi. Tiba-tiba Davis mendapat laporan tentang penemuan benda asing di kandang gorila. Pria itu langsung meminta Amy untuk menyelidikinya karena dia yakin pasti ada hubungannya dengan perubahan George.
Sementara itu di Chicago, seorang pria bernama Brad sedang merasa gusar, marah dan bingung karena saham perusahaannya merosot akibat meledaknya Atinawan. Pria itu adalah adik dari Claire dan ya, mereka adalah pemilik perusahaan Energen. Tidak seperti Brad, sang kakak lebih tenang dalam bersikap. Meskipun menderita kerugian 10 miliar, saham merosot dan kapsul yang membawa sampel meledak, namun proyek rahasia yang diberi nama Rampage telah benar-benar berhasil. Dari rekaman terakhir, diketahui bahwa Dr. Carey membawa sampel patogen dan kebetulan wadah yang menampung sampel dirancang tahan panas sehingga tidak terbakar saat menembus atmosfer bumi. Semua itu berhubungan dengan siaran berita tentang meteor yang mendarat di Wyoming Selatan dan Claire yakin meteor itu adalah sampel Rampage. Untuk mengambil benda itu, Claire telah mengirim sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Burke, pria bengis yang akan melakukan apapun termasuk membunuh demi Energen. Sayangnya, saat tiba di Casper, Wyoming, Burke menemukan tabung sampel yang telah hancur dan begitu pula dengan apa yang ada di dalamnya. Namun tidak hanya itu, tak jauh dari sana, Burke menemukan para serigala yang dibantai. Dari jejaknya, terlihat seperti dibunuh oleh kawanan serigala lain. Claire langsung menduga ada serigala yang terinfeksi. Oleh karena itu, dia memerintahkan Burke untuk menangkap serigala tersebut hidup atau mati. Kembali ke Suaka San Diego, selain meteor, berita tentang George yang melarikan diri dari kandangnya juga cukup membuat heboh masyarakat karena diduga berkaitan dengan mendaratnya puing Athena di kandang gorila. Dari hasil pemeriksaan, Davis dan Nelson menemukan banyak sekali keanehan dalam darah George yang mana penuh dengan konsentrasi hormon pertumbuhan dan seharusnya saat ini George sudah mati. Pemeriksaan telah dilakukan sebanyak 3 kali dan hasilnya tetap sama. Menurut protokol yang berlaku, George harus diserahkan kepada lembaga pemerintah, namun Davis tidak bisa mengikutinya karena sudah pasti George akan dibunuh. Di tengah kebingungan yang melanda, Dr. Kate Caldwell, seorang ahli genetika Energen, datang mengklaim tabung sampel yang dipegang Davis. Tentu, Davis tidak akan menyerahkannya begitu saja karena seseorang harus menjelaskan dan bertanggung jawab atas apa yang menimpa temannya. Meskipun pada awalnya Kate merasa enggan untuk menjelaskan, tapi pada akhirnya wanita itu merasa prihatin dengan kondisi George sehingga membeberkan semuanya tentang pengembangan dan modifikasi genetika hewan-hewan seperti hiu, paus biru, kumbang badak, citah, dan masih banyak lagi, termasuk CRISPR. Dan yang terpenting, Kate mengklaim bahwa dirinya bisa menyembuhkan atau mengembalikan George ke sedia kala. Selagi mereka berbincang, George yang gusar merasa terabaikan, sehingga tiba-tiba saja mengamuk, menghancurkan kandang, serta membuat kekacauan di taman. Davis memang berhasil menenangkan sahabatnya, namun para petugas keamanan tidak bisa menjamin hal itu, sehingga mereka menembakkan puluhan peluru bius untuk menumbangkan George. Di Wyoming, Burke berhasil menemukan dan menembak serigala yang aneh dan berukuran besar. Namun sangat mengejutkan, ternyata tembakan Burke sama sekali tidak mempan. Serigala berbalik menyerang dengan brutal, menghabisi Burke dan pasukannya, bahkan menghancurkan helikopter. Davis dan Kate dibawa ke pangkalan udara oleh para petugas. Di sana mereka bertemu Harvey Russell, seorang agen OGA, lembaga yang mengawasi urusan dalam negeri. Pria itu cukup menyebalkan sehingga baku hantam nyaris menjadi kenyataan. Dia mengungkap masa lalu Davis yang ternyata seorang mantan anggota pasukan khusus Angkatan Darat dan pernah dipindahkan ke pasukan khusus anti-poaching PBB. Selain itu, Harvey juga mengungkap kebenaran bahwa Kate telah dipecat oleh Energen, bahkan pernah dipenjara karena berusaha mencuri data-data penting perusahaan tersebut. Itu benar-benar membuat Davis kecewa, yang mana artinya tidak ada harapan bagi George untuk sembuh. Namun di atas itu semua, kini negara sedang dilanda kekhawatiran karena ternyata George bukanlah satu-satunya. Telah tersebar video di internet tentang serigala raksasa setinggi 30 kaki yang diberi nama Ralph. George memang tidak bersalah, namun gorila itu kini dianggap berbahaya sehingga pemerintah harus segera mengambil tindakan yang mungkin salah satunya adalah membunuh. Dari lubuk hati yang terdalam, Harvey turut berduka akan hal itu.
Sebelumnya, Kate sempat menjelaskan bahwa dirinya yakin Energyn juga menciptakan obat penawar yang bisa menghentikan pertumbuhan serta agresivitas. Dan ternyata itu benar adanya. Untuk menenangkan Brett yang sedang panik, Claire menjelaskan tentang obat penenang mereka, yaitu R19. Selain itu, dia juga menjelaskan tentang modifikasi DNA, membuat hewan yang terinfeksi bisa mendengar gelombang radio berfrekuensi rendah. Claire telah mempersiapkan semuanya. Dia akan memancarkan gelombang tersebut untuk memanggil dua hewan itu, membiarkan tentara membunuhnya, baru kemudian mengambil sampel DNA untuk dijual. Sebuah ide yang luar biasa, bukan? Tak lama setelah dipancarkan, gelombang tersebut langsung membuat Ralph meninggalkan mangsanya untuk menuju ke arah gelombang. Hal yang sama juga terjadi pada George, sesuai dengan yang dikatakan Davis dan Kate, menempatkan gorila bingung dengan kekuatan super di dalam pesawat yang berpenumpang adalah sebuah kesalahan besar. Dan inilah yang terjadi. George kembali mengamuk, menghancurkan kandang, dan membantai semua petugas, termasuk dua pilot. Bahkan Davis, sang ahli primata sekalipun, tidak mampu menenangkan gorila itu. Sehingga satu-satunya jalan adalah melompat dari pesawat. Davis dan yang lainnya benar-benar dibuat terkejut dengan hilangnya mayat George. Menurut Kate, kemungkinan DNA tikus duri Afrika telah membuat George bertahan. Gorila itu mungkin memang terluka parah, tapi dia bisa sembuh dengan sangat cepat. Meskipun tidak saling suka, tapi Harvey harus berterima kasih kepada Davis yang telah menyelamatkannya. Ya, sebrengsek-brengseknya manusia tetap saja layak untuk diselamatkan. Lagi pula, seperti kata pepatah, orang brengsek harus tetap bersama. Harvey akan meminta bantuan serta memastikan bahwa Davis dan Kate akan segera diinterogasi dengan layak oleh Departemen Pertahanan. Selain itu, Kate juga tidak perlu khawatir karena FBI akan mengurus perusahaan Energyn. Laki-laki sejati adalah seseorang yang bisa dipegang omongannya. Contohnya seperti Harvey. Saat ini anggota FBI tengah melakukan pemeriksaan untuk menemukan bukti-bukti keterlibatan Energyn dengan eksperimen rahasia yang menyebabkan malapetaka. Lagi-lagi Brett hanya diam dan tak bisa melakukan apapun. Berbeda dengan sang kakak yang sangat licik. Wanita itu memberikan semua berkas yang dibutuhkan FBI sambil merencanakan sesuatu yang jahat. Kembali ke Davis, pria itu menegaskan kepada Kate bahwa tidak ada lagi kita karena Kate telah berbohong. Davis mengaku tidak kecewa, memang seperti itulah manusia, melakukan segala cara demi mencapai tujuannya. Pria itu telah banyak melewati pertempuran dan melihat sebagian besar keburukan manusia, termasuk pemburu yang menjagal ibunya George. George yang masih bayi menyaksikan langsung bagaimana bengisnya manusia. Beruntung Davis datang tepat waktu menyelamatkan George dan membunuh para pemburu. Jika tidak, sudah pasti George akan ditangkap dan dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mungkin anggapan Davis tentang manusia benar, tapi mungkin juga salah, karena Kate sama sekali tidak memiliki niat buruk. CRISPR memang dilarang, tapi hanya itulah satu-satunya yang bisa menyembuhkan adiknya Kate. Claire yang melihat kesempatan tersebut, merekrut Kate menjadikannya kepala penelitian genetika, sekaligus membiayai semua penelitiannya. Namun di saat yang bersamaan, secara rahasia, Claire menggunakan terobosan yang dicapai Kate untuk menciptakan senjata. Kate yang berusaha mencuri dan menghancurkan data-data penelitian malah berakhir di penjara, sehingga sangat disayangkan dia tidak bisa mengucapkan selamat jalan kepada sang adik. Kini tujuan Kate hanya satu, yaitu memastikan Energyn tidak menciptakan bencana dengan menggunakan hasil penelitiannya. Dan itu terdengar seperti sebuah rencana yang cukup baik. Sementara George dan Ralph bersama-sama menuju ke Chicago sambil menghancurkan apapun yang menghalangi. Davis, Kate, dan juga Harvey kini sedang berada di pangkalan militer Belleville, Illinois untuk menemui Kolonel Blake. Mereka mencoba menjelaskan semua yang diketahui tentang George dan Ralph, bahkan DNA kelelawar yang membuat dua hewan itu mendatangi Chicago. Namun sang kolonel hanya mengabaikan. Dia lebih memilih mengerahkan pasukan untuk menyerang. Selain itu, Blake juga memerintahkan anak buahnya untuk
untuk menahan Kate karena FBI akan segera menginterogasinya. Inilah rencana licik Claire. Dia menuduh Kate secara diam-diam mengembangkan DNA untuk menciptakan senjata. Waktu mereka tidak banyak, jika tidak segera mendapatkan obat penawar, maka para tentara dan seluruh penduduk hanya akan menjadi korban. Akhirnya, mau tidak mau, Davis harus mengeluarkan kemampuan militernya, melumpuhkan 2 prajurit, lalu berkat bantuan Harvey, mereka berhasil mencuri helikopter medis untuk menuju ke Chicago, tepatnya gedung Energen. It's coming back to me. Seluruh pasukan Blake telah bersiap, lalu mereka langsung melancarkan serangan bertubi-tubi ketika George dan Ralph tiba. Serangan tersebut memang bisa melukai 2 monster itu. Namun, seperti yang sudah dijelaskan, George dan Ralph mampu menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Akhirnya, seluruh pasukan Blake tewas dalam pembantaian yang berlangsung selama 10 detik. Blake beralih ke rencana selanjutnya, mengerahkan meriam dan senjata-senjata berat ke Chicago serta Garda Nasional untuk mengevakuasi warga sesegera mungkin. Harvey langsung menghubungi Davis, mengabari situasinya. Menurut Davis, dengan kecepatan yang dimiliki 2 monster itu, mustahil para tentara bisa mengevakuasi seluruh warga tepat waktu. Dan ya, tak lama kemudian, itu benar-benar terjadi. Sebuah mobil Humvee yang melayang menghantam gedung memulai kekacauan. George dan Ralph sama-sama mengamuk, menghancurkan apapun yang menghalangi mereka. Tapi tidak sampai di situ. Seketika terlihat gelombang pada sungai yang membuat kapal-kapal terbalik. Sangat mengejutkan. Ternyata selain George dan Ralph, ada makhluk lain yang lebih besar, mengerikan, dan juga ganas. Para tentara tidak tinggal diam. Kolonel Blake bahkan mengirimkan jet tempur A-10 atau Warthog yang merupakan tank terbang dengan senjata mematikan. Namun inilah yang terjadi. Rencana selanjutnya yang mungkin adalah rencana terakhir Kolonel Blake, yaitu Massive Ordnance Air Blast atau disingkat MOAB. Sesuai namanya, itu adalah bom dengan daya ledak tinggi sehingga mampu menghancurkan setengah kota dan juga barang bukti. Harvey meminta Kolonel mempertimbangkannya kembali karena lebih baik mengerahkan pasukan untuk mengawal Davis dan Kate yang berusaha mendapatkan obat penawar. Sayangnya, 2 kali mengalami kegagalan masih belum membuat Blake sadar. Sang Kolonel malah mengusir Harvey karena membantu Davis mencuri helikopter. Kembali ke Davis dan Kate yang telah tiba di gedung Energen, tepatnya di lantai 85. Kabar tentang Moab dari Harvey mengharuskan mereka bergegas. Setelah memeriksa ke seluruh ruangan, mengacak-acak sistem sampai menggunakan kekerasan. Akhirnya mereka berhasil menemukan penawarnya. Namun, rencana tersebut diketahui oleh Whedon bersaudara. Bahkan Claire tanpa ragu menembak Davis demi memaksa Kate ikut bersama mereka. Whedon bersaudara membutuhkan dokter itu untuk merekayasa ulang patogennya. Tiba-tiba terjadi guncangan yang begitu kuat disusul dengan raungan yang dahsyat. Ternyata George sudah tiba di atas gedung. Gorila itu terlihat kesakitan dan marah. Whedon bersaudara langsung melarikan diri, sedangkan Kate nyaris tertimpa helikopter. Untungnya bantuan tak terduga datang dari Davis. Pria itu selamat dari maut karena tembakan Claire meleset. Kini mereka berencana untuk memberikan obat penawar yang tersisa kepada George dengan harapan bisa membantu untuk menyingkirkan 2 monster lain. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara menyuapi gorila yang sedang mengamuk. Jawabannya ada pada Claire. Mereka memperdaya wanita itu meletakkan obat penawar di dalam tasnya. Lalu sebuah pukulan mendarat dengan mantap dan akhirnya wanita itu pun disantap. Feeding the monster to the gorilla. Nasib sang adik juga tak jauh berbeda. Setibanya di bawah, Brad diperdaya oleh Harvey. Lalu ketika mendapatkan semua barang bukti, Brad dibiarkan melarikan diri keluar gedung sampai akhirnya tewas tertimpa reruntuhan. Tidak ada yang bisa dilakukan Harvey selain mendoakan rekannya di puncak menara. Dan ternyata memang itu yang dibutuhkan, karena obat penawar baru akan bekerja setelah 10 menit, sementara 2 monster lain sudah datang menyerbu. Satu-satunya jalan adalah melompat dari gedung dengan menggunakan helikopter tanpa ekor. Mungkin itu adalah sebuah ide yang tidak masuk akal, tapi keberuntungan terkadang lebih memihak kepada yang gila.
Davis dan Kate masih bertahan. Beberapa penduduk terlihat belum dievakuasi, oleh karena itu mereka harus bergegas melaporkannya. Setelah terus-menerus dilanda kekacauan, akhirnya muncul secercah harapan. Obat penawar R19 ternyata benar-benar bekerja. Kini George bisa kembali bercanda dan tertawa. Namun situasi tersebut tidak bertahan lama karena dua monster lainnya juga bangkit. Dan kini, tanpa pancaran gelombang, mereka sama sekali tidak memiliki tujuan selain mengamuk. Rencana Davis masih tetap sama. Pria itu meminta Kate pergi menemui tentara untuk melaporkan situasinya. Sedangkan Davis akan menahan dua monster ganas tidak sendiri. Kali ini dia akan dibantu oleh sahabatnya, George. Oh, shit. Ternyata jika diperhatikan dari dekat, monster buaya atau selanjutnya kita sebut Lizzie benar-benar menyeramkan. Apalagi Ralph yang ternyata bisa meluncur di udara seperti tupai terbang. Namun mundur bukanlah pilihan, karena itu bukan sifat para pejuang. Dua sahabat bekerja sama, bahu-membahu dalam pertempuran yang sangat epik tersebut. Mereka bahkan berhasil menyingkirkan Ralph dari arena pertarungan dengan membuatnya dimakan Lizzie. Sementara itu, Kate berhasil menemukan pos tentara dan bertemu dengan Harvey. Setelah mendengarkan penjelasan Kate, pria itu langsung menghubungi sahabatnya Blake untuk menunda bom dan menyaksikan pertarungan epik yang sedang berlangsung di kota Chicago. Ya, Lizzie benar-benar tangguh sehingga merepotkan Davis dan juga George. Salah satu serangan dari Davis ke insang Lizzie sempat membuatnya tumbang. Sangat disayangkan, itu tidak bertahan lama. Lizzie kembali bangkit dan kini lebih waspada menggunakan jumbainya sebagai perisai. Serangan rudal benar-benar membuat kadal itu semakin kesal dan memfokuskan serangan kepada Davis. Kini giliran George yang bangkit. Dengan sebatang besi, gorila itu melancarkan satu serangan pamungkas yang membuat Lizzie tewas. You mess with me, mother... Film pun ditutup dengan menampilkan kematian George. Tentu saja itu membuat Davis sangat terpukul. Tapi di balik itu, George telah sangat berjasa tidak hanya menyelamatkan Davis, tapi juga seluruh penduduk Chicago yang tersisa. Tapi sebenarnya itu hanya akting belaka. George kembali mengacungkan jari tengah sambil bercanda, bahkan gorila itu menyarankan Davis dan Kate untuk berenak-enak. Maksud saya bergembira. Harvey sangat berterima kasih kepada Davis, Kate, dan tentunya George. Misi peluncuran bom telah dibatalkan dan kini mereka akan mencari rumah baru untuk George. Dan tamat. Apakah teman-teman sudah ada yang pernah memainkan gamenya? Ya, sama seperti video alur film sebelumnya, Rampage juga diadaptasi dari game dengan judul yang sama. Dan dari banyak game Rampage yang rilis, mungkin seri arcade 1986 lah yang diambil, di mana player berperan sebagai monster raksasa menghancurkan kota-kota di seluruh Amerika. Dan tentu saja tidak semuanya sesuai game, karena selain mengingat tren buruk film yang diadaptasi dari game, jika Warner Bros mengadaptasi seluruh cerita, maka endingnya kota-kota di daratan benua Amerika mungkin akan hancur, atau lebih parahnya lagi, kiamat. Tapi sebagai gantinya, mereka mengembangkan cerita yang menghormati kisah klasik dari Midway, sambil menciptakan sesuatu yang baru dan lebih besar untuk kemungkinan waralaba, menyelipkan sebuah pesan yang sangat bermakna bagi kepedulian terhadap lingkungan, serta memberi ruang untuk pemasaran. Selain kurangnya kebrutalan di awal film, perbedaan besar lain antara film dan gamenya adalah bagaimana dan dari mana monster itu berasal. Dalam game, setiap hewan dan monster raksasa itu sebenarnya adalah manusia yang bermutasi. Jadi alkisah, George adalah seorang ilmuwan yang bermutasi akibat vitamin hasil eksperimen menjadi gorila raksasa. Kemudian Lizzie sebenarnya adalah seorang wanita yang bermutasi saat berenang di danau yang mengandung limbah radioaktif. Wanita itu berubah menjadi
kadal, atau buaya, atau dinosaurus, atau Godzilla. Yang terakhir adalah Ralph, bermutasi menjadi serigala raksasa karena food aditif di dalam hotdog. Sepanjang game, ketiganya menghancurkan setiap kota, gedung-gedung tinggi, warga sipil, kendaraan militer, sampai akhirnya tiba di Plano, Illinois. Pada tingkatan terakhir, George adalah satu-satunya monster yang mampu menahan wanita bergaun merah untuk meningkatkan poin. Ini adalah sebuah kecocokan dengan filmnya, di mana ditampilkan George menyantap Claire. Dalam film ini dikisahkan hewan-hewan itu menjadi monster adalah akibat dari proyek rahasia modifikasi genetika yang disebut CRISPR. Awalnya memang disetujui, tapi karena dilihat sama berbahayanya dengan senjata pemusnah massal, akhirnya CRISPR dilarang. Inilah yang menjadi alasan mengapa Energene membangun stasiun penelitian rahasia di luar angkasa. Proyek tersebut tidak mendapat protes dari masyarakat karena selain penelitian dilakukan di luar bumi, yang mereka tahu perusahaan Energene sedang melakukan penelitian untuk menciptakan obat. Beberapa Easter egg menjadi referensi di antara aksi-aksi yang terjadi. Selain wanita berbaju merah jangan sampai lolos, yang paling jelas adalah 3 monster yang memanjat dan menghancurkan gedung pencakar langit Chicago. Bahkan ketiga monster itu sempat terlihat seperti bekerja sama dalam salah satu adegan untuk menjatuhkan gedung Energene. Lalu juga ada Davis yang melempar granat ke Lizzie. Ini senjata utama untuk menghancurkan monster dalam game. Adegan lain mungkin tidak berhubungan langsung dengan game tahun 1986, yaitu pada awal film yang berlokasi di Space Station. Subjek tikus monster yang dijuluki Red juga muncul dalam game sequel tahun 2006 berjudul Rampage Total Destruction. Ya, sebenarnya ada Curtis dan juga Larry yang sama-sama tikus, tapi latar belakang yang paling cocok dengan luar angkasa cuma Red. Buat yang sudah menonton filmnya secara utuh dan memainkan game jadul ini, mungkin boleh tulis di kolom komentar kira-kira apalagi adegan-adegan yang cocok dengan gamenya. Mungkin segitu dulu teman-teman, ini bukan film berat atau memusingkan, tapi saya akui Rampage adalah sebuah hiburan yang menyenangkan, apalagi untuk menemani akhir pekan bersama keluarga kalian. Karena selain seru dan menegangkan, film ini juga aman ditonton bersama adik-adik di bawah umur. Dan jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar, atau silakan DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!